Suara Grace FM, The Sound of Life, Tuhan tempat bernaung di tanah tandus. Shalom, selamat siang, keluarga Gracia. Senang banget rasanya hari Sabtu ini tidak terasa ya, sudah di akhir pekan lagi, tandanya kita berproses, keluarga Gracia. Day by day kita menikmati setiap perjalanan iman kita dengan Tuhan juga. Sampai dengan hari ini di tanggal 18 Juni 2022, saya yakin dan sangat percaya semua Anda, setiap pendengar di dalam kondisi yang terbaik. Doa kami Anda selalu diberkati, selalu sehat keluarga Gracia, dan pernikahan Anda juga menjadi pernikahan yang selalu diberkati dengan dasar firman Tuhan. Keluarga Gracia, program Inspirasi Keluarga hari ini akan kami hadirkan perbincangan hangat ya, namun tentunya akan menginspirasi Anda sesuai dengan nama program kami dan merupakan kerjasama dengan Family First Indonesia. Ada Pak Himawan yang telah terhubung di Zoom, keluarga Gracia, dan siang hari ini sudah dipastikan kami juga sudah cek Anda bisa mendengarkan lewat streaming dalam keadaan baik keluarga Gracia, semua berjalan normal. Anda bisa lewat web streaming www.suaragratiafm.com/streaming atau lewat aplikasi yang tersedia di Play Store. Ketikkan aja radio Suara SUARA Gratia ya, Anda bisa menginstalnya. Dan kami juga live lewat Facebook Suara Gratia SUARA Gratia ya. Jadi Anda bisa komen di sana, komentar, ingin bertanya dengan Pak Himawan juga seputar pernikahan yang kami akan perbincangkan di siang hari ini. Selamat siang, Pak Himawan. Shalom. Ya, shalom. Selamat siang, Bro Leo, dan juga pendengar setia Inspirasi Keluarga, dimanapun Anda semua berada. Baik, puji Tuhan kita bisa kembali berjumpa, Pak. Rasanya pengen cepet-cepet di hari Sabtu ketiga gitu ya, karena memang namanya kehidupan pernikahan menjadi kehidupan yang memang kita harus terus belajar, berproses satu dengan yang lain gitu ya. Amin. Dan sebelum kita memulai, saya ucapkan terima kasih juga untuk Pak Himawan dari Family First Indonesia yang sudah menyediakan waktu dan selalu memberkati setiap pendengar. Dan izinkan saya mewakili manajemen, mewakili kru juga, mewakili semua pendengar. Kami ingin mengucapkan selamat juga untuk putra sulung ya, Pak Himawan ya. Luar biasa. Michael Anthony Hadira Harja yang memang keluarga Gracia, just for info gitu ya untuk semua keluarga Gracia. Wah, sudah diwisuda juga sebagai sarjana teknik informatika di UPH. IP tertinggi dan cum laude juga ya Pak Himawan ya. Aduh, terima kasih semua. Karena anugerah Tuhan dan buat kemuliaan nama Tuhan. Ya, amin. Dan tentunya ini dia keluarga Gracia. Kenapa kita harus belajar dengan Pak Himawan juga dalam kehidupan pernikahan ya, dengan istri, dengan setiap value-value yang diberikan kepada terutama anak gitu ya Pak Himawan ya. Kita dalam pernikahan bisa terus belajar ya. Baik keluarga Gracia, hari ini kita belajar tentang apa maumu sih gitu ya. Aduh, ini agak kalau kita lihat dari temanya nih agak tensinya tinggi nih. Apa sih maumu gitu ya Pak Himawan ya. Iya. Tapi kita bahas dari suami dan juga dari kacamata istri gitu ya. Iya, kita lihat dari dua sisi karena itu pertanyaan yang sering terlontarkan ketika pasangan suami istri konflik, tensinya meningkat, lalu kemudian pastilah kata-kata sering terdengar. Mau apa sih? Gitu. Mau apa sih? Sambil tolak pinggang gitu ya Pak. Ya, sambil tolak pinggang. Gitu. Jadi maunya apa? Gitu. Iya. Tapi memang kalau dibilang kehidupan pernikahan ya Pak Himawan ya, seperti akar kalau kita lihat, kita umpamakan dalam pertumbuhan tanaman, dalam pertumbuhan pohon gitu ya. Artinya yang membutuhkan air, mungkin juga pupuk, perlu juga mereka ini dirawat dengan baik supaya dapat bertumbuh. Demikian juga kalau kita ibaratkan inilah pasangan kehidupan sebuah pasangan suami istri gitu dalam kehidupan kita juga ya. Jadi kalau itu ada yang tidak terpenuhi, wah, padahal itu adalah hal yang mendasar ya. Bayangkan tanaman kalau tidak mendapatkan air yang cukup akan lama-kelamaan kering dan mati gitu ya. Kemudian ada beberapa tanaman yang agak sulit dalam merawat, perlu mataharinya yang sore aja, yang pagi aja, kemudian harus airnya sedikit aja. Nah, keluarga Gracia semua harus serba pas menempatkan diri yang terbaik untuk pasangan. Nah, Pak Himawan, ini menarik gitu ya untuk kita belajar bersama-sama. Apa sih sebenarnya Pak Himawan hakikat dari pernikahan Kristen yang sebenarnya
Kita ingin belajar dulu nih. Baik, iya, Bro Leo dan juga pendengar saya Inspirasi Keluarga. Sebelum saya menjawab pertanyaan Bro Leo, izinkan saya juga mewakili Family First Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Suara Gracia ya. Meskipun sudah lewat beberapa waktu, tapi semangat ulang tahunnya masih kerasa atmosfernya. Terima kasih sudah menjadi mitra yang luar biasa juga buat kami Family First. Satu kebanggaan dan juga kehormatan buat kami bisa bermitra dengan stasiun Radio Suara Gracia yang dengan konsisten ya selalu menyuarakan kebenaran, prinsip-prinsip kebenaran dan juga jadi berkat bagi keluarga-keluarga. Nah, memang benar dari Bro Leo katakan gitu ya bahwa seringkali ketika ada konflik, tensi tinggi dan kemudian biasanya konflik itu memang ada yang masalah keuangan, ada yang masalah ini itu gitu. Tapi itu penyebabnya biasanya lebih ke kayak apa ya? Kayak pencetusnya aja, pemicunya ya. Kalau kita mau balik lagi ke fondasi dasarnya, karena memang banyak sekali pasangan suami istri yang masuk dalam pernikahan dengan pemahaman yang keliru ya. Kita pernah bicarakan ini tapi nggak apa-apa saya ulang sedikit ya bahwa banyak sekali pasangan yang ketika menikah itu ya tujuannya mau apa, cari kebahagiaan, tujuannya apa, ya udah pacaran sekian lama kenapa nggak nikah gitu. Tujuannya cari istri, cari suami, cari istri, kemudian punya anak gitu besarkan anak gitu ya. Padahal sesungguhnya kalau kita balik lagi ke fondasi, kenapa saya memang pertajam pertanyaan pada keluarga Kristen, pernikahan Kristen, karena memang kita punya fondasi yang sedikit, menurut hemat saya, pengalaman kami sedikit beda dan sedikit tajam dan sangat kuat sekali. Ya, kalau kita kembali lagi kepada kitab Kejadian, ya, ketika Tuhan menciptakan langit, bumi dan isinya, belum ada manusia, itu Tuhan tutup, firman Tuhan menutup dengan kalimat ya, Tuhan Allah melihat semua itu baik. Gitu ya. Baik. Tapi setelah ada manusia, sepasang, Adam dan Hawa, diberkati, diberi mandat beranak cucu, dan kemudian hari ke-6 ini firman Tuhan menutup dengan kalimat, Allah melihat semuanya sungguh amat baik. Jadi memang kehadiran satu lembaga bernama keluarga, yaitu ketika Adam dan Hawa dinikahkan, dipersatukan, dan diberi mandat, itu membuat semuanya menjadi perfect. Gitu, menjadi sempurna, dan kata kuncinya adalah ada sebuah mandat ya, beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah. Artinya bahwa ada sebuah tugas yang Tuhan berikan kepada pasangan suami istri yang sampai hari ini masih berlaku ya, untuk kita mengelola bumi. Ya, kata menguasai di sini bukan cuma berkuasa saja, tapi juga mengelola dengan baik dengan tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan itu dipertajam lagi tujuan pernikahan ini di dalam kitab Maleakhi, ketika Tuhan mengatakan bahwa apa yang dikehendaki Allah dari kesatuan itu, kesatuan di sini maksudnya seorang pria dan seorang wanita dalam pernikahan yang kudus, yaitu dikehendaki apa? Keturunan ilahi. Jadi melalui lembaga pernikahan ini Tuhan menghendaki supaya setiap dari kita itu menghasilkan keturunan ilahi. Keturunan ilahi itu apa sih? Satu generasi yang mencerminkan karakter-karakter Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan. Baik. Jadi tidak hanya sekedar punya anak, tapi juga memunculkan, menghasilkan generasi yang mencerminkan karakter-karakter Tuhan dan memuliakan Tuhan. Jadi sebetulnya dengan kata lain, tujuan pernikahan itu apa sih? Ya, untuk memuliakan Tuhan. Bukan sekedar untuk kebahagiaan diri, bukan sekedar untuk kepuasan diri, apalagi untuk sekedar lari dari permasalahan yang ada di keluarganya. Ya kan, udah nggak betah sama orang tuanya, ya udahlah bebaskan aku dari sini, ya udah pokoknya ikut nikah, atau kemudian ya karena orang tua saya nggak pernah menyayangi saya nggak pernah merasa disayangin, saya nggak merasa dikasihi, ya saya pikir dengan saya menikah saya bisa mendapatkan kebutuhan itu. Nah, jadi semata-mata hanya untuk kepentingan diri sendiri. Itu, Leo. Baik. Nah, mengapa sebenarnya Pak Himawan, untuk khususnya yang kita bahas ya, pernikahan Kristen itu perlu menjadi sebuah pernikahan yang solid, yang kokoh, yang unity. Kalau itu susah banget gitu ya. Ya nggak, saya gitu ya. Iya, ketika kita belum merubah paradigma, artinya kita masih mengharapannya adalah visi kita, impian kita, keinginan kita, maka itu menjadi hal yang sulit. Maka tadi saya katakan kita harus balik lagi ke fondasi awalnya. Fondasi awalnya adalah Tuhan menciptakan lembaga bernama keluarga ini dan satu pernikahan yang kudus ini untuk kemuliaan nama Tuhan, kan, untuk glorify His name. Jadi kenapa pasangan
suami istri perlu kokoh dan solid? Karena yang pertama, kita ini ambil bagian sebagai dalam sebuah rencana dan impian Tuhan yang luar biasa tentang keluarga. Wow, kita harus lihat, kita harus tanggalkan pikiran kita, keinginan kita, ego kita, dan kita mulai mengenakan pikiran Kristus. Kita melihat dari perspektifnya Tuhan. Ya, jadi salah nggak Pak kalau saya pengen bahagia dalam pernikahan? Nggak salah sih, nggak salah. Itu hal yang lumrah sekali. Tetapi ketika kita menjadikan itu sebagai target utama, yaitu kebahagiaan pribadi sebagai tujuan utama, kita terobsesi untuk mengejar kebahagiaan kita. Nah, itu situ kita akan mulai keliru, tuh. Karena kita harus taruh sebagai impian Tuhan dan kehendak Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, memang Tuhan sudah kasih tugas dalam tanda kutip kita untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Iya, ya kan? Bagaimana cara kita bisa memperkenalkan kasih Kristus? Kita bisa memperkenalkan Tuhan Yesus pada sesungguhnya. Ya, salah satunya melalui kehidupan keluarga kita, pernikahan kita. Kalau kehidupan pernikahan kita tidak ubahnya, tidak beda dengan yang lain yang nggak kenal dengan Tuhan Yesus. Apa bedanya kita sebagai anak Tuhan gitu ya Pak? Nah, gitu. Jadi apa bedanya gitu? Kenapa saya harus percaya sama Tuhan Yesus gitu kan? Sama aja kok, kamu juga berantem, kamu juga begini, kamu juga nipu, kamu juga selingkuh misalnya. Nah, jadi ini kita harus pahami dulu nih dua hal ini, yaitu kita mewujudkan rencana impian Tuhan, dan yang kedua kita jadi garam dan terang. Bukan sebuah kebetulan Tuhan tempatkan kita di tengah-tengah sebuah situasi di mana banyak sekali masalah-masalah pernikahan dan keluarga hari-hari ini. Ya kan? Tujuannya supaya apa? Supaya memang Tuhan dalam tanda kutip izinkan dunia menjadi semakin gelap supaya terang Tuhan itu bisa menyala melalui pernikahan kita ya, iya, pernikahan keluarga. Waduh, kalau begini siang ini yang mungkin ada rencana nikah agak mikir-mikir ya, berat juga ya. Iya, memang benar. Kalau kita pikirkan seperti itu memang kasih berat sekali ya, tapi kita jangan lupa ya bahwa ada namanya kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, dan Tuhan yang memberi mandat, Tuhan memberi fondasi ini juga Tuhan yang sama akan menyertai kita kok. Tuhan pasti akan menolong. Maka dari itu bina pranikah itu penting keluarga. Sangat untuk penting. Menguatkan pernikahan Anda ya. Karena kita tidak hanya membawa tujuan kita dengan pasangan saja di dunia ini ya. Bukan hanya berkuasa saja, ingat ya, tetapi mengelola, dan pada akhirnya memang kehidupan pernikahan yang dimiliki dalam keluarga Kristen adalah kehidupan yang harus mencerminkan kasih Tuhan untuk menerangi dunia ini ya Pak Himawan. Iya. Oke, nah kalau begitu untuk mewujudkan pernikahan yang kokoh, yang solid ya dalam kehidupan suami istri gitu ya, kita ingin belajar sih Pak Himawan, artinya kekuatan apa sih sebenarnya yang kita bisa miliki dalam kehidupan pasangan suami istri gitu? Iya, untuk bisa mewujudkan itu, yang pertama memang sudah pasti Tuhan yang kasih mandat, Tuhan yang kasih arahan, Tuhan yang kasih blueprint-nya, maka kita harus make sure kita punya koneksi yang dekat dengan Tuhan. Karena kalau ada apa-apa, kalau bangunan bermasalah, kita cek sama arsiteknya kan, sama institusi yang bangun gitu kan. Betul. Nah, siapakah sang kreator, sang pembangun, arsitek agung dari pernikahan? Ya Tuhan sendiri. Artinya itu kenapa kita harus punya relasi yang dekat dengan Tuhan, dengan melalui doa-doa kita. Yang kedua adalah komunikasi yang sehat. Nah, ini memang tidak mudah, tapi kalau mau menjelaskan ini ya itu bisa satu sesi sendiri untuk talk show. Mungkin next time kita kuplik khusus mengenai komunikasi. Komunikasi yang sehat. Kemudian yang ketiga, saling memenuhi kebutuhan pasangan. Artinya memang ada kebutuhan-kebutuhan khusus, tapi juga ada kebutuhan-kebutuhan umum yang memang biasanya umumnya dimiliki oleh suami atau oleh istri yang perlu kita ketahui dan perlu kita jawab. Dan yang keempat, kenali pasangan dengan baik gitu. Kita kenali karakternya, kita tahu bagaimana ketika dia mengelola emosinya, kita juga tahu kapan waktu-waktu dia memang sedang bergumul misalnya. Kalau pria umumnya ya, kalau lagi stres dia biasanya seperti kura-kura yang menarik kepalanya masuk ke dalam cangkangnya. Gitu. Langsung hibernasi, diem, nggak banyak ngomong, mengisolasi diri. Lalu biasanya stresnya lagi berat, gitu, nggak mau ketemu siapa-siapa. Tapi kalau wanita mungkin lain lagi. Kalau wanita kalau perlu diobras seluruh dunia, kalau perlu tahu bahwa dia lagi bermasalah.
posting di sosial media kan, lagi berantem, maksud lu apa sih gitu ya, oh lu apa nusuk gue dari belakang, diposting di Instastory-nya gitu ya. Kadang-kadang cukup heboh gitu ya, seperti itu. Nah, jadi setiap pasangan suami istri perlu saling tahu ya kapan waktu pasangannya ngomong terserah tuh benar-benar terserah gitu ya, dan kapan waktu pasangannya cuman ya gitu ya, itu maksudnya apa. Nah, ini perlu mengenal dengan baik pasangan masing-masing gitu, Bro. Oke, itu termasuk dalam bagian komunikasi ya. Next time mungkin Pak Himawan ya belajar juga nih. Tapi by the way ya Pak Himawan, boleh nggak, tadi sempat disinggung sih nulis di Instastory, kemudian di Facebook gitu ya, walaupun kata-katanya tuh nggak sejelas gitu ya, artinya dengan ungkapan hati. Ini agak meluas gitu ya dari tema yang ada. Gak apa-apa. Boleh nggak sih Pak Himawan, kehidupan pernikahan gitu ya, atau suami atau istri gitu ya, kesel dengan pasangannya, walaupun memang tidak segamblang gitu dengan kondisi yang ada, kita tulis di Facebook, tulis di story gitu. Menurut dasar kekristenan gitu, bagaimana pernikahan seperti ini? Iya. Kebanyakan pasti bilang begitu, itu kan hak-hak saya, itu kan akun-akun saya, suka-suka saya dong mau nulis apa gitu ya. Kebanyakan seperti itu. Cuman mungkin sahabat inspirasi keluarga pernah mendengar statement ini, mulutmu harimaumu gitu ya. Kalau sekarang mungkin jarimu harimaumu ya. Kita tulisnya apa, itu mencerminkan karakter kita. Kita nggak boleh lupa bahwa meskipun memang betul itu akun kita, mungkin akun kita privat juga, sehingga kalaupun ada yang baca tulisan itu hanya teman-teman kita saja yang sudah kita saring ya, follower sudah kita saring. Tetapi tetap saja bahwa Anda posting di Facebook, Anda posting di Instastory, Anda mungkin posting di status WhatsApp, sekarang juga bisa juga status WhatsApp kan. Atau mungkin ketemu sama orang di pasar, ketemu sama orang di bus, langsung cerita, langsung curhat gitu. Nah, itu kan sama saja bahayanya ya. Karena ketika ada cerita hanya sekedar meluapkan emosi, tidak mencari solusi, tapi hanya mencari sensasi, maka ini tidak tepat. Gitu. Nggak ada artinya. Gitu. Anda seperti halnya dengan teriak gitu kan, satu RT langsung tahu gitu, suami gua begini atau bini gua begini gitu ya. Nah, itu kan Anda mempermalukan pasangan, ya kan. Nah, tapi kalau misalnya private chat ke konselor misalnya, lalu kemudian langsung kontak hamba Tuhan atau mentor rohani, ya, ini bukan mempermalukan keluarga, ini sedang curhat untuk mencari solusi kepada orang-orang yang tepat, yang bisa membantu, bisa menolong, yang bisa menyelesaikan masalah. Tapi kalau curhatnya di Facebook, di posting, apalagi kalau akunnya publik, nah itu mah cari sensasi, bukan cari solusi, dan itu nggak ada artinya, bahkan itu tidak memuliakan Tuhan. Ya, buat apa gitu ya? Buat apa? Ya, kalau memang itu bukan menjadi sebuah solusi untuk kehidupan pernikahan Anda, keluarga. Betul. Memang kita perlu penguasaan diri ya, Pak Himawan ya. Kalau bicara Facebook, Instagram gitu, memang mau tidak mau ya, dunia digitalisasi itu membuat kita memiliki media-media sosial yang bisa kita pergunakan, dan memang tidak pernah ada menuliskan atau memposting yang jelek biasanya ya. Tetapi jari kita, penguasaan diri kita memang benar-benar harus kita kendalikan dengan baik, supaya era digitalisasi ini menjadi sebuah era di mana kita tidak salah menggunakan media sosial ya untuk menuliskan sesuatu. Baik. Dan satu lagi, Bro Leo, ketika kita sedang mencurahkan, misalnya curhat kesalahan pasangan kita di Instastory, di media sosial, sebetulnya kita bukan sedang menunjukkan kejelekan, keburukan pasangan kita. Di saat yang bersamaan orang juga langsung bisa menilai kita. Ya, kok gini sih? Langsung. Ketika kita posting sembarangan, kita curhat sembarangan, kita meluapkan emosi kita di media sosial kita, kita sedang menunjukkan karakter kita seperti apa. Dari situ orang juga bisa menilai, dan kemudian ya jangan salahkan ketika kemudian orang menjadi tidak respect lagi kepada kita, karena postingan-postingan kita pun juga itu merefleksikan siapa kita sebenarnya. Oke, nah itu dia ya, keluarga. Postingan kita merefleksikan siapa diri kita, keluarga Gracia. Kalau Anda anak Tuhan, mari postinglah hal-hal yang baik ya, apalagi dalam kehidupan pernikahan.
Ya, baik keluarga Gracia, untuk siang hari ini Anda ingin bertanya, mungkin ada beberapa hal yang Anda ingin ceritakan ataupun bertanya bagaimana nih, ingin belajar gitu ya keluarga Gracia, Anda bisa lewat WhatsApp di 0817 222 959. Kami sedang berbincang dengan Pak Himawan dari Family First Indonesia. Untuk siang hari ini Anda bisa bertanya selama program ini berlangsung. Kita sedang membahas apa sih maumu. Tadi sudah saya katakan bahwa seperti sebuah akar yang butuh pertumbuhan keluarga Gracia. Kalau kita mengibaratkan kehidupan kita adalah sebuah pohon gitu ya, artinya akar itu perlu disiram, pohon itu perlu matahari, perlu pupuk dan segala macam ya. Artinya kehidupan pernikahan, kalau kita bisa ibaratkan seperti pohon ini, membutuhkan sebuah nutrisi yang lengkap, membutuhkan semua yang terbaik supaya pohon ini tidak mati dan kering. Demikian juga kehidupan kita, supaya ya istilahnya dalam kehidupan pernikahan Kristen itu memang tidak ada kata kandas gitu ya Pak Himawan ya. Benar. Kalau bisa tetap dipertahankan, udah mulai layu, kita siram lagi, kita kasih pupuk lagi gitu ya. Nah, tadi kita sudah membahas keluarga Gracia, hakikat pernikahan Kristen itu apa, kemudian bagaimana mewujudkan pernikahan yang solid, termasuk kekuatan pada pasangan suami istri gitu. Nah, berkaitan dengan salah satu kekuatan dalam pernikahan Pak Himawan, yaitu kebutuhan gitu ya. Adakah suami atau istri yang memiliki kebutuhan umum yang perlu diketahui oleh pasangannya, dan apa akibatnya bila kebutuhan-kebutuhan itu tidak dipenuhi? Iya, wah ini pertanyaan bagus sekali ya. Sama halnya dengan kita ya, seperti halnya kita juga punya kebutuhan mendasar. Kita kebutuhan untuk makan, minum, sandang, pangan, papan gitu ya. Itu kan basic needs gitu ya. Nah, kalau itu tidak terpenuhi maka pasti akan ada masalah. Ketika kebutuhan makan kita tidak terpenuhi, maka kita bisa lapar, kemudian mungkin kita jadi malnutrisi, atau bahkan kalau sudah saking di ubun-ubunnya gitu ya, sudah nggak kuat lagi, mungkin bisa mendorong kita melakukan tindakan-tindakan yang negatif ya, mungkin mutil lah, nyuri lah, atau apa gitu ya. Nah, sama halnya dengan juga dalam pernikahan, kalau pasangan suami istri tidak saling memahami apa sih kebutuhan umum dari kebutuhan mendasar dari pasangannya dan tidak menjawabnya, ini bahayanya ketika kebutuhan ini nggak terpenuhi, maka pasangan kita akan mencoba mencari pemenuhnya di luar, karena kan kebutuhan mendasar ya, dia akan mencarinya di luar. Nah, kalau kemudian ketemu lawan jenis yang lain yang bisa mengisi, ini sangat berbahaya. Karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi gitu ya. Nah, benar sekali. Iya. Benar sekali, dan kebutuhan dasar saya langsung jabarkan saja ya buat para pria kebutuhan. Ini sebelum kita lanjutkan ya, apa sih sebenarnya kebutuhan dasar suami, apa sih kebutuhan dasar istri ya Pak Himawan ya? Ayo bertanya dulu, kita langsung bacakan saja biar keluarga Gracia penasaran, dan siapkan catatan apa saja yang menjadi kebutuhan suami, apa saja yang menjadi kebutuhan istri. Anda punya kesempatan keluarga Gracia untuk mencatat semuanya ya. Ada Ibu. Oke, sebentar. Saya ingin bertanya bagaimana untuk menyelesaikan konflik. Ada perbedaan pendapat suami istri dalam mendidik anak tidak sepaham. Bagaimana menghadapi suami atau istri yang sering berbohong? Jika salah satu ada yang selingkuh, bolehkah pernikahan Kristen bercerai? Mohon saran dan pencerahannya. Terima kasih, Pak Himawan. Ini 3 pertanyaan 3-in-1 ini. Ya, kalau konflik berkepanjangan itu biasanya sudah ada luka-luka, dan biasanya luka ini membuat sulit ya. Ini harus dibereskan lebih dulu, harus ditenangkan dulu, dan coba untuk diuraikan dulu masalahnya. Baik. Karena seringkali konflik ini komunikasi menjadi makin sulit untuk dibangun, konflik jadi makin tinggi, karena ketika berkomunikasi sudah tidak objektif lagi, karena masih ingat kecewa-kecewa dan luka-luka yang dulu. Jadi ini harus di-counseling dengan tuntas dulu. Kemudian kalau bicara soal perselingkuhan, apakah itu otomatis boleh bercerai? Jawaban saya adalah tidak, gitu ya. Jawaban saya adalah tidak. Matius 18 itu banyak sekali orang salah menginterpretasikan Matius 18 itu sebagai sebuah celah untuk boleh bercerai kalau pasangnya selingkuh. Padahal itu bukan ngomong soal perceraian sebetulnya. Itu ngomong soal pernikahan kembali setelah perceraian. Oke. Ya. Jadi kita harus hati-hati dalam melihat itu, gitu ya, perspektifnya. Iya. Nggak bisa seperti itu ya, kita harus lihat dengan konteks yang benar ya. Bagaimanapun juga Maliaki 2:15 itu jelas sekali, aku membenci perceraian.
Baik. Jadi Tuhan sudah punya statement yang sangat tegas dalam hal ini, ya. Yang dibenci bukan orangnya yang bercerai, yang dibenci adalah perceraiannya, ya. Jadi kalau berselingkuh masih ada proses, perlu pemulihan, ya. Tapi harus ada penanganan yang seksama dan bisa dipulihkan kembali. Sudah banyak kok contohnya yang survive dari hal ini. Kemudian kalau perbedaan pandangan soal anak, ya ini memang perlu komunikasi, sudah kita bahas tadi, dan memang perlu sama-sama belajar ya bagaimana menjadi parent. Tapi ada yang lebih mendasar lagi, sebelum bisa menjadi parent yang baik, jadilah partner yang baik dulu. Nah, karena ini memang sebab akibat yang sangat berkaitan gitu ya. Kalau pernikahannya komunikasinya baik, dalam banyak hal bisa diskusi dengan baik, dengan enak, bisa mencapai sebuah kesepakatan, maka ketika menjadi parent pun, ketika menjadi orang tua pun akan menjadi lebih sehati. Tapi kalau dalam hal-hal yang lain memang sering berantem, misalnya susah untuk berdiskusi, susah untuk berkomitmen, susah untuk bersepakat, ya maka dalam parenting pun juga pasti akan bermasalah. Itu mungkin jawaban saya untuk saat ini. Baik, ya ini semoga menjawab dan tetap bersemangat ya dalam kehidupan pernikahannya juga nih. Kemudian kita kembali lagi nih Pak Himawan ya, apa saja yang menjadi, tadi kan kita sedang membahas ya, kebutuhan dasar ketika dalam pernikahan itu tidak terpenuhi, ini yang akan berbahaya dan akan membuat satu hubungan yang semakin renggang ataupun memenuhi kebutuhan di luar dari kehidupan suami istri. Ya. Artinya ada banyak istilah ya, mungkin cacat di luar dan segala macam gitu ya. Ya. Seperti itu. Apa saja sih sebenarnya kebutuhan suami yang perlu istri ketahui dan penuhi gitu? Iya, kebutuhan mendasar umumnya para suami yang perlu dipenuhi oleh istri adalah, catat nih para istri ya, yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan seksual. Ya. Wah, nomor satu Pak, paling ini Pak. Iya memang. Karena dari hasil survei memang ini menjadi salah satu kebutuhan mendasar yang nomor satu bagi para pria. Kenapa? Karena memang Tuhan ciptakan kondisi biologis yang demikian. Yang memerlukan seorang suami, seorang pria harus melakukan hubungan seks dengan teratur dalam konteks pernikahan ya. Kalau di luar itu ada sebuah mekanisme lain, nanti kita bahas di lain kesempatan. Tapi kalau setelah menikah memang ada sebuah kebutuhan yang memang harus dipenuhi ya. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan untuk ditemani, persahabatan, ditemani untuk aktivitas-aktivitas yang penting di mata suami. Nah, jadi ini juga penting ya. Kalau suami kan pasti suka ya kelihatan bahwa dia itu ditemani oleh pasangannya ketika mungkin ada momen-momen penting bagi suami. Ada rasa bangga gitu ya. Ada rasa bangga gitu ya, didukung, merasa didukung. Nah, itu penting sekali gitu. Nah, tapi kalau setiap kali ada acara-acara penting buat suami, istrinya nggak pernah mau nemenin ya, bahkan kemudian ajak, ada anak kita, nah anak kita masih kecil, ajak aja susternya gitu. Ya lama-lama ya, ya jangan kaget kalau kemudian lengket sama susternya gitu. Nah, jadi ini hati-hati sekali ya ibu-ibu ya. Kalau memang event-event yang memang suami ini penting, bagi suami ini penting, event-event yang memang suami ini perlu merasa didukung, nah temani ya. Kalau temani nanti jangan kaget kalau bawa teman yang lain gitu. Kemudian yang ketiga, kebutuhan mendasar suami yang perlu dijawab oleh istri adalah kebutuhan untuk melihat pasangan yang menarik ya. Saya nggak bicara soal bentuk tubuh, berat badan, saya nggak bicara soal itu ya. Ini bukan masalah beratnya harus ideal, harus ramping, gitar Spanyol, tidak ada hubungannya sama itu bentuk tubuh. Tapi paling tidak tampillah menarik ya. Jangan sampai suami udah kerja di kantor, capek, pusing, pulang kena macet ya. Cirebon juga udah sering macet setahu saya gitu. Betul. Beberapa tempat gitu ya. Terus pulang sampai rumah istrinya belum mandi, berantakan, terus kemudian juga aduh awut-awutan, nggak keruan, mukanya juga suntuk, ditarik semua, aduh. Nggak bagus banget gitu. Jadi coba ya, istri paling tidak ketika suami pulang itu disambut dengan baik, dengan ramah ya. Mungkin tidak harus sampai dandan yang menor seperti apa ya, tapi paling nggak penampilannya rapi, bersih, menarik ya. Dan ketika pergi dengan suami ya, perhatikan penampilannya supaya suami itu bangga, gitu, guntikan gandeng istilahnya gitu ya. Itu kebutuhan mendasar. Kemudian yang keempat, rumah yang diatur dengan baik gitu. Ini banyak sekali istri-istri yang bingung, kenapa kok suami saya nggak betah di rumah ya? Jangan-jangan ada perempuan lain lagi, jangan-jangan perempuan lain lagi. Nggak selalu demikian. Ternyata beberapa pria-pria mengatakan, saya mau pulang Pak, saya tuh pulang tuh mau
tempat yang rest, tempat yang tenang. Pulang kapal pecah, Pak. Sampah belum diberesin, meja berantakan, anak nggak karu-karuan gitu ya. Aduh, rasanya rumah itu nggak ditata dengan rapi. Saya nggak butuh rumah tuh harus gede yang karena mewah, tapi paling nggak kecil pun, sederhana pun tetap rapi gitu loh. Jadi saya tuh mau stay di rumah itu juga enak, gitu. Nyaman. Jadi ketika ada seorang istri yang pernah konseling sama istri saya dan kemudian istri saya bantu untuk mengelola rumahnya, ya, istrinya tuh tanya si istri ini konseling ini, suami saya nggak pernah di rumah, pergi pagi-pagi, pulang malam-malam, weekend juga pergi juga, ada aja alasannya. Tapi setelah istri saya bantu rapikan rumahnya, ya, kemudian si istri ini telepon, suamiku sekarang makin betah di rumah loh. Wow, makin betah di rumah gitu ya. Dia sengaja telat-telat dikit nggak apa-apa lah. Yang penting aku enak kok di rumah ini, enak kok. Weekend juga seneng di rumah, banyak ngumpul sama anak-anak, main sama keluarga juga. Nah, rupanya memang rumah itu menjadi salah satu surga dalam tanda kutip yang diimpikan oleh suami untuk melepas penat dari kepenatan dari pekerjaan. Jadi tolong rapikan rumah. Dan yang kelima, kebutuhan yang mendasar yang perlu dipenuhi suami yang dipenuhi oleh istri adalah keinginan untuk dihormati, dihargai. Ya, meskipun mungkin bagi istri, aduh dia tuh nggak punya sesuatu yang gimana deh untuk dibanggakan. Tapi tetap bagaimanapun juga seorang pria perlu dihormati. Kalau suami tidak merasa dihargai, dihormati, ini bahaya sekali, gitu ya. Nggak heran makanya banyak suami-suami yang selingkuhnya itu jatuhnya sama mungkin sekretarisnya, atau mungkin oleh asistennya, atau mungkin rekan pelayanan yang bisa menghormati dia, yang bisa menghargai, yang bisa respect gitu ya. Wah, itu biasanya akan bisa mudah sekali untuk jatuh. Jadi hati-hati para istri ya, jangan pernah bilang gini, tapi suami saya ini kok Pak, gendut, nggak ada yang mau lah Pak. Kayak gini siapa sih yang mau gitu ya. Nah, hati-hati ya ibu-ibu ya. Bagaimanapun juga ketika suami yang tidak pernah merasa dihormati ini ya, ketemu dengan wanita lain yang bisa menghargai dia, menghormati dia, bisa waduh, wah Koko ganteng, wah hebat, waduh ini bukan gemuk, ini tanda makmur, hidupnya berhasil nih, waduh gitu-gitu kan seneng ya. Nah, hati-hati. Nah, itu untuk para istri ya, 5 kebutuhan mendasar suami yang perlu dijawab oleh istri. Sebaiknya bagi seorang suami ya, catat baik-baik. Yang pertama, kebutuhan istri yang harus dipenuhi suami adalah kebutuhan untuk disayang. Ketika istri merasa disayang, dia merasa secure. Dia merasa secure, dia merasa aman, dia merasa nyaman. Bisa dengan dipeluk, bisa dengan kata-kata yang menguatkan, dengan bahasa cinta. 5 bahasa cinta jangan lupa. Lalu kemudian yang kedua adalah komunikasi, percakapan. Kadang-kadang istri itu cuma pengen didengar aja, dia nggak perlu solusi. Sementara bagi pria, kalau ada mungkin kan kebiasaan di kantor ya, dengar ada cerita masalah langsung solusinya begini, belum tentu istrinya butuh gitu ke solusi, tapi paling nggak ngobrol kayak didengerin dengan baik, ngobrol yang ringan-ringan dulu. Nah itu sering sekali ya, itu akan menyenangkan buat istri. Kemudian yang ketiga adalah kejujuran dan keterbukaan. Wah, ini faktor yang sangat penting. Ya, bagi istri, kamu nggak usah ngomong I love you, kamu nggak usah ngasih aku hadiah yang macam-macam, tapi kamu jujur aja sama aku, terbuka sama aku. Jujur terbuka itu memberikan rasa aman bagi istri, dan memang itu menjadikan dia, memang saya ini mitra, bukan teman tidur. Iya, merasa jadi partner. Ya, pewaris tahta kerajaan Allah itu bisa dilakukan gitu ya Pak Himawan. Benar, karena kita dalam bisnis pun kalau sama partner bisnis kan kita terbuka kan apa adanya, pembukuan juga dibuka semua karena equal partner kan, partner yang sepadan. Nah, sama dalam pernikahan juga demikian ya. Kemudian yang keempat, kebutuhan apa? Jaminan keamanan secara keuangan. Kalau secara finansial cukup, kebutuhan besar terpenuhi, pasti istri tenang. Tapi kalau kebutuhan mendasar saja keuangannya kurang, ini pasti istri akan uring-uringan. Nggak tenang gitu. Aduh, ini gimana nih? Bayar uang sekolah gimana nih? Nanti makan gimana nih? Nanti gini. Otaknya jalan terus nih. Nanti yang keluar adalah uring-uringan. Jawabannya nggak enak, ketus. Karena merasa secara keuangan tidak safe. Dan yang terakhir, yang diinginkan, yang dibutuhkan oleh istri yang harus dijawab oleh suami adalah istri ingin melihat suaminya benar-benar berkomitmen untuk melayani keluarganya. Ya, kasih waktu yang cukup, ikut nemenin anak main, ikut nemenin anak belajar, ikut bantu pekerjaan rumah tangga, itu istri udah seneng.
Berarti memang kamu ini devoted, kamu memang komitmen sama keluarga ini, karena kamu mau ikut terlibat. Nah, itu 5 hal mendasar yang dibutuhkan oleh masing-masing suami dan istri dan harus dipenuhi oleh pasangannya. Oke, jadi ini seimbang ya keluarga Gracia. Tidak, kalau kita lihat ya, pertama dari poin-poinnya seimbang keluarga Gracia, artinya tidak ada yang dominan. Iya, suami lebih banyak nih kayaknya harus memenuhi kebutuhan istri, atau dominan istri yang lebih banyak nih kebutuhannya harus melihat bahwa kebutuhan mendasar seorang pria lebih banyak gitu ya yang harus dipenuhi. Ini artinya semua suami, baik itu suami atau istri, harus belajar bersama-sama ya keluarga Gracia, supaya mencapai sebuah pernikahan kehidupan yang memang benar-benar sesuai dengan basic kita sebagai anak-anak Tuhan juga. Nah, tapi Pak Himawan, selain dari 5 kebutuhan ini ya, 5 kebutuhan mendasar baik untuk suami belajar terhadap ke istrinya ataupun sebaliknya gitu ya, ada nggak sih kebutuhan umum yang lain-lainnya selain kebutuhan yang mendasar ini? Iya, kalau tadi ini kebutuhan yang memang umum dan kebutuhan yang sangat mendasar ya. Tapi kalau dalam spesifik masing-masing pasutri memang itu kenapa tadi di awal saya ingatkan gitu ya bahwa kita mesti mengenal istri kita mesti mengenal suami kita. Di luar dari kebutuhan-kebutuhan mendasar tadi bisa saja misalnya istri punya kebutuhan khusus, misalnya butuh perhatian yang lebih ya, bukan cuma sekedar diajak ngobrol. Tapi ketika diajak ngobrol tuh yang intens, mungkin diajak ngobrolnya bukan cuma yang ringan-ringan, tapi mungkin diajak diskusi juga hal-hal yang tertentu. Nah, itu mungkin itu secara khusus perlu seperti itu. Atau ada yang membutuhkan mungkin kata-kata yang lebih tepat, mungkin bahasa kasih itu tadi ya. Bahasa kasihnya. Bahasa kasihnya itu kan kalau itu unik, bahasa kasihnya unik ya. Kebutuhan dikasihinya iya umum, tapi bahasa kasihnya kan unik. Mungkin ada yang bahasa kasihnya dia lebih suka kalau ketika dipuji, atau yang lebih suka ketika dipeluk, dielus, itu dia senang sekali. Ada yang kebutuhannya untuk diberi hadiah misalnya dan seterusnya. Jadi 5 bahasa kasih ini hal-hal yang perlu diperhatikan juga. Plus kalau memang kita sadari bahwa pasangan kita ini dari background keluarga yang memang retak ya, yang gelasnya retak. Berarti kita butuh perhatian lebih khusus lagi ya. Mungkin kata-kata kita ada yang cocok, ada yang nggak masalah ya, kita mau ngomongnya nada tinggi, nada rendah, nggak peduli. Tapi mungkin juga kita menikahi seorang yang sangat sensitif dengan intonasi suara misalnya. Kamu kok gitu ngomongnya kasar sama aku sih? Aku nggak kasar, memang aku kayak gini, biasa aja gitu. Biasa aja, memang kayak gini gitu. Nah, berarti kita mesti sadar juga bahwa pasangan kita ini mungkin membutuhkan gaya bahasa yang sedikit lebih berbeda. Iya. Nah, itu seperti itu. Oke, baik. 5 menit terakhir Pak Himawan, ada 2 pertanyaan terlebih dahulu yang saya akan bacakan. Kami sudah menikah 10 tahun, dikaruniakan 1 anak usia 3 tahun. Nah, suami saya menghendaki saya melayani hubungan suami istri setiap hari, Pak, dengan gaya bermacam-macam ya. Kadang saya sampai merasanya berat hati gitu melayani karena takut nanti pada akhirnya dia berzina. Tapi rupanya dia tetap berselingkuh, meski saat ini sudah berbalik ya, artinya bertobat dan tidak lagi selingkuh. Apakah saya masih harus melayani kebutuhannya setiap hari, meski sekali lagi ya namanya seorang wanita ya, Pak Himawan ya, rasanya masih terluka gitu akibat perselingkuhan yang dilakukan? Iya, saya melihatnya ada kemungkinan yang cukup besar si suami ini juga terpapar pornografi dan adiksi pornografi. Nah, biasanya memang dampaknya adalah pengen niru apa yang dia tonton. Nah, karena dia tonton yang gaya macam-macam, jadi dia pengen mempraktekkan apa yang dia tonton. Itu memang dahsyatnya kuasa yang menghancurkan dari sebuah pornografi. Iya, ini menjadi sorry Pak Himawan, ini menjadi catatan khusus juga ya untuk para orang tua yang memiliki anak-anak remaja mungkin ya. Nah, gitu, hati-hati sekali ya, pornografi ini punya pengaruh yang sangat kuat, gitu ya. Saya nggak mau terlepas dari apakah ada kuasa gelap atau segala macamnya, saya nggak mau bahas ke sana lebih dulu gitu ya. Tapi secara psikologis memang film-film porno itu didesain untuk secara psikologis merangsang orang untuk meniru. Ya, itu ada mekanisme psikologisnya yang perlu kita pelajari di balik dari pornografi itu sendiri. Jadi hati-hati sekali ya. Dan pornografi tidak pernah dibuat untuk memberikan gambaran yang benar tentang hubungan suami istri atau hubungan seks yang benar di mata Tuhan.
Jadi jangan gunakan pornografi sebagai referensi. Nah, kalau dalam kasus tadi sudah terlanjur gitu ya, saya mengerti sangat terluka bagi ibu, tidak mudah untuk memaafkan, tapi tetap pengampunan ini sebuah keputusan ya, tetap ambil keputusan bahwa mengampuni dan benar-benar minta anugerah Tuhan untuk dikuatkan terus komitmen mengampuninya ini. Karena pasti si jahat nggak akan pernah tinggal diam ya, pasti akan putar terus filmnya supaya kita kehilangan damai sejahtera dan kita melukai suami lagi, kita membales gitu. Nah, dan akhirnya malah berpisah, malah menjadi renggang hubungan. Ini yang si jahat inginkan gitu ya. Jadi jangan terprovokasi ke arah sana, ampuni. Nah, ngomong sama suami, saya keberatan kalau pakai gaya aneh-aneh. Apalagi misalnya mohon maaf ini mungkin ada gaya-gaya di mana memang mohon maaf ini Pak, mulut kan buat makan Pak, bukan buat begituan gitu ya. Ya memang benar gitu ya. Gunakanlah indera tubuh kita ini sebagaimana fungsinya, jangan disalahgunakan hanya untuk mengejar kesenangan ya. Itu dihindari hal seperti itu. Coba untuk di konseling juga sang suami supaya bisa terlepas dari adiksi terhadap pornografinya gitu ya. Ini harus dilayani. Nah, tapi tetap bagaimanapun juga layani dengan sungguh-sungguh ya, dengan sepenuh hati. Kalau memang ada keberatan, sampaikan baik-baik, bicara baik-baik gitu ya. Aku bukannya nggak mau melayani kamu, aku tahu ini memang kebutuhan kamu dan aku harus jawab kebutuhan itu. Tapi tolong, aku juga keberatan kalau soal itu gaya yang aneh-aneh. Karena memang hubungan suami istri itu Tuhan berikan sebagai hadiah dinikmati bersama-sama suami istri. Kalau salah satu nggak menikmati, nggak boleh dipaksakan. Jadi harus ada kesepakatan. Oke, baik. Oke, satu pertanyaan terakhir Pak Himawan. Ya, baik. Suami saya sulit untuk jujur. Tadi dikatakan juga bahwa keterbukaan gitu ya, suami istri itu adalah salah satu kebutuhan dasar bahkan ya. Suami saya sulit untuk jujur dan terbuka terhadap saya. Meski sudah 15 tahun Pak menikah, punya 2 anak juga yang sekarang sudah menjelang anak remaja nih. Tapi masih aja ada hal yang saya rasa disembunyikan dari saya. Soal keuangan misalnya. Saya tahu dia tidak sepenuhnya terbuka. Saya pernah dengar juga di sebuah seminar, kalau urusan uang saja tidak bisa terbuka, ya mana mungkin gitu ya, bisa terbuka juga untuk urusan yang lain-lainnya gitu. Bagaimana caranya nih Pak, untuk membuat saya ataupun membuat suami mau terbuka dan jujur? Iya, Ibu yang dikasih Tuhan Yesus gitu ya. Kalau spesifik ngomong soal keuangan saja gitu ya, sayangnya masih banyak sekali konsep-konsep yang keliru ya, terutama di kultur-kultur tertentu. Saya harus ngomong gitu ya. Kultur tertentu itu malah ngajarin para prianya itu istri nggak boleh tahu gitu. Istri tahu seperlunya aja. Kalau sampai istrimu tahu berapa harta kamu, waduh, bisa diambil nanti harta kamu. Itu doktrinnya salah dulu. Doktrin ya. Doktrin turun-temurun. Ini budaya. Ya, ini nilai budaya yang keliru ya. Ketika kita menikah, kita harus balik lagi. Budaya boleh kita hormati, tapi begitu kita menikah di dalam firman Tuhan, di dalam kekristenan, berarti kita harus jadikan firman Tuhan sebagai undang-undang dasar kita istilahnya. Yang lebih utama. Nah, jadi kalau belum bisa terbuka, nah coba kenapa? Cari tahu kenapa. Kenapa kok kamu belum bisa terbuka sama saya? Gitu ya. Tapi juga jangan kemudian berusaha jadi detektif ya. Cari tahu, cari koneksi. Itu juga melukai suami juga, gitu ya. Enggak usah. Jadi tidak ada rasa itu tadi ya Pak, dihormati itu ya. Iya, gitu. Jadi sampaikan saja, aku kan istrimu, aku partner kamu. Aku nggak kemaruk kok. Gitu. Aku tahu itu hasil keringat kamu, aku juga menghormati kamu. Tapi boleh dong, aku tahu dong, supaya aku tuh merasa safe, merasa aman sebagai istri, gitu ya. Dan kalau ada yang bisa aku bantu untuk kelola sama-sama, 2 kepala kan lebih bagus yang ngelola sama-sama ya. 2 pemikiran, mungkin ada hal-hal yang aku bisa lihat yang kamu nggak lihat, yang kita bisa saling melengkapi, gitu ya. Tapi kita bicarakan sama-sama. Nah, yang tidak kalah pentingnya, yang seringkali juga saya ingatkan kepada para suami istri, banyak istri-istri nuntut suaminya untuk terbuka jujur. Tapi begitu suaminya terbuka jujur, istrinya reaksinya keliru. Sangat emosional dengan kejujuran keterbukaan suami, gitu ya. Kapok jujur lagi ya Pak. Nah, jadi kapok. Ini pernah saya sampaikan ketika waktu itu ada webinar ya dengan Pak Sutri muda waktu itu. Komunitas
pasutri muda di sebuah gereja waktu itu. Jadi saya ingatkan, yuk minta pasangan jujur, puji Tuhan, memang harus demikian gitu ya. Tapi juga jangan lupa juga untuk kitanya pun juga berlatih meresponi dengan tepat gitu. Jadi kalau pasangan sudah jujur, aku bikin salah, kita rugi sekian. Aku kemarin ikut robot trading misalnya, nggak bilang sama kamu, minta maaf. Ya istri pasti marah, ya gitu ya. Aku marah sih, tapi ngomong-ngomong terima kasih ya, kamu udah jujur sama aku. Ini aku tunggu, kamu terbuka sama aku apresiasi sekali. Salah, ya sudah. Mau marah-marah juga nggak begitu kita marah-marah sampai banting piring juga uangnya nggak balik kan? Malah keluar lagi Pak tambahan. Malah keluar tambahan, harus belanja lagi piringnya. Gitu. Iya, belum lagi kalau misalnya piringnya pecah, pecahannya ngelain anak, ngelukain anak, berobat lagi, bahaya lagi. Iya. Jadi yuk ketimbang ribut, marah, mikir solusinya gimana, jalan keluarnya gimana nih? Kira-kira apa nih yang akan terganggu nanti ke depannya apa nih dengan dengan hilangnya uang sekian ini? Yuk kita pikirin sama-sama, yuk kita cari jalan sama-sama, kita doa sama-sama. Itu lebih penting daripada mempermasalahkan siapa yang salah dan mempersalahkan terus. Energinya kebuang dengan sia-sia. Ya. Padahal yang diperlukan adalah sebuah solusi ya Pak Himawan. Ya, kalau itu terjadi, kalau bisa dilakukan seperti itu, saya kok yakin ya, ke depannya suami akan lebih terbuka karena dia merasa respon istri saya kok mendukung saya untuk terbuka. Ya saya ditegur, saya dimarahin, iya. Ada sikap-sikap dia masih kurang percaya, ya udah saya terimalah konsekuensi dari kesalahan yang saya lakukan. Tapi tidak membuat suami makin terpojok, tidak membuat suami malah terlukain, itu akan baik sekali. Baik. Oke, Pak Himawan, ini karena waktu ya. Ya. Ada semua hal yang sudah kita bicarakan A sampai Z ya mengenai topik apa sih maumu gitu ya. Pesan Pak Himawan nih untuk semua pendengar dari Suara Gracia, baik nanti juga yang mendengarkan ulang program Inspirasi Keluarga siang hari ini, mereka yang sedang bergumul dengan hal-hal yang sedang kita bicarakan tadi gitu ya dalam pernikahan mereka. Pak Himawan mungkin bisa memberikan closing statement atau menguatkan mereka, silakan Pak. Ya. Yang pertama, ketika pernikahan terasa hambar, rasa sudah mulai hambar, yuk kembali kepada kasih mula-mula. Ingat dulu bagaimana Anda dan pasangan berjumpa dan bertemu. Kemudian yang kedua, kita sudah mendapatkan cinta tanpa syarat, kasih tanpa syarat. Ketika Tuhan tetap mengasihi kita apa adanya. Yuk kita belajar mengaplikasikan kasih itu kepada pasangan kita. Pasangan kita menyebalkan, mungkin melakukan kesalahan, tapi tetap kita mengasihi dia sebagaimana Kristus sudah mengasihi kita tanpa syarat. Baik. Lalu, kalaupun kita melakukan bagian kita kepada pasangan kita, itu bukan buat kita, bukan buat dia, tapi untuk kepada Tuhan, karena kita sudah komit di hadapan Tuhan. Mau pasangan kita responnya seperti yang kita inginkan atau enggak, tetap kita berusaha bersikap baik sama pasangan. Jangan pernah berharap, aku udah baik sama kamu juga harus baik sama aku. Itu namanya bukan kasih, itu namanya dagang. Itu bukan nikah. Ya, itu namanya dagang. Iya benar. Nah, jadi kita lakukan itu karena kita mengasihi Tuhan yang sudah lebih dulu mengasihi kita dan kita mengasihi pasangan kita. Dan kalau mengharapkan perubahan, dari kita dulu yang berubah. Ya, kadang-kadang kita dulu yang mikir mereka yang harus berubah gitu ya Pak. Nah, kalau pasangan kita sudah melihat kita berubah dengan permanen, ya dengan stabil, saya yakin kok pasangan kita, kalau kita sudah berubah dengan permanen, dengan stabil, pasangan kita juga akan menyesuaikan dan akan percaya kita sudah berubah dan mereka pun juga akan menyesuaikan.